Kan sekarang kan banyak apa ya, berita-berita yang viral itu kan tentang perceraian ya, artinya banyak kayak eh, ya kita sebut aja lah artis-artis yang lagi tenar sekarang gitu ya, tenarnya karena ada viral entah perselingkuhan atau dugaan perselingkuhan gitu. Maksud gua yang namanya perselingkuhan pasti ada pihak ketiga dong, pasti misal lu selingkuh sama botol ya kan, mungkin itu udah beda ya. Ada sih orang yang memang lebih suka ya, botol mungkin ya. Cuma pertanyaan gua, ini dari sudut pandang laki-laki kayak misalnya kayak gua gitu ya, entah ya gua juga laki-laki kok ya, maksud gua mungkin kan teman-teman di luar sana punya punya pandangan berbeda tuh ya. Gua kepikiran begini, maksudnya di pihak ketiga itu ya, entah itu dia yang si pelakor atau pebinor gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang yang normal, kita bilang normal dulu ya. Artinya pada umumnya kan pasti itu perusak rumah tangga atau perusak hubungan lah ya. Iya, namanya kan perebut. Misalkan kita lagi tahap pacaran dulu deh. Ada orang ketiga. Artinya lu ngerebut pacar gua dong. Betul. Kalau dalam rumah tangga lu ngerebut suami gua atau ngerebut istri. Nah, tapi banyak juga kasus yang gue perhatiin dan gue ya sedikit riset ya, mereka terutama yang dari rumah tangga ya, kemudian ada orang ketiga dan serius. Oh, maksudnya panjang jadinya. Karena dia akhirnya menikah kan dengan pihak yang disebut perebut ini dan dia bahagia, walaupun kita nggak tahu ya tahap orang itu bahagia beneran apa enggak, cuman dia bertahan sangat lama gitu loh. Ya kan, dan rumah tangganya baik-baik saja, dia terlihat lebih bahagia gitu kan, lebih happy. Nah, kalau stigmanya kan memang itu hal yang salah dong, karena semestinya lu ketika komit dengan lu mau menikah ya udah sampai mati kan gitu. Iya, satu until death gitu. Until death kan. Nah, di pacaran juga gitu kan. Cuma kita lebih ngebahas kayaknya yang udah rumah tangga ya, karena ditanyakan lagi santer banget nih belakangan ini banyak banget emang. Nah, kalau orang ketiga itu pertanyaan buat gua dan mungkin teman-teman juga punya pendapat berbeda ya. Itu jodoh atau sebenarnya dia cobaan doang buat si pasangan ini gitu. Karena kan kalau dibilang cobaan doang nih, ya udah lu semestinya lu nggak usah tergoda dong. Iya, betul. Lu udah punya suami, lu udah punya bini gitu ya. Ngapain lu tergoda? Itu cuma cobaan aja, lewatin aja. Lu balik lagi ke awal mula, lu berumah tangga atau menentukan pasangan dulu. Tapi kalau gue sebut itu jodoh yang sebenarnya nih, lu pernah nikah sama orang, ternyata jodoh lu yang ini, yang tapi kan kita nggak pernah tahu jodoh, Bang. Iya, makanya. Tapi kan ketika nikah dengan yang ini, pada akhirnya lu berpisah kan? Iya, benar. Karena adanya ini. Iya, karena ada yang ketiga itu kan. Tapi ketika yang ketiga ini, kalau kita sebut bukan jodoh pun ya, dia bertahan sampai lama dan bahagia, bro. Ya banyak lah contoh-contoh yang kayak begitu kan. Iya, akhirnya dia kemudian menikah. Bahkan akhirnya lebih bahagia dengan yang kedua kan. Iya, maksud gue gitu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya jodoh orang ketiga ya teman-teman. Itu jodoh atau cuma sekedar cobaan gitu. Kalau menurut lu gimana? Berarti enggak, gue mikirnya gini Bang, kalau misalnya kan kemarin gue pas lagi santer yang kemarin tuh, yang bukan artis yang ini ya, artis yang kemarin tuh. Oh ya sebut inisial juga nggak apa-apa kali ya. Tentang itu Bang. Gitu. Itu lagu itu gue apa lagi lagunya? Yang ada surat-suratnya. Iya, itu yang ada surat-suratnya. Nah itu pas lagi santer itu ada keluar video. Gue lihat video tentang gini, gue lupa siapa yang ngomong, cuman mungkin teman-teman ada yang tahu ini siapa yang ngomong. Cuma gue denger gini, selingkuh itu ibaratnya kalau ya selingkuh lah intinya kan, selingkuh itu lu cuman nyari berapa persen yang lu nggak dapat dari pasangan lu. Misalnya pasangan lu, ya misalnya cuman ada 20% yang ada di selingkuhan lu nih, lu nyari itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kan yang misalnya kan 100%, nggak ada yang 100% memang. Cuman kan
dari 80% udah dikasih pasangan lo atau bini lo atau ya apapun lah whatever. Nah, 20% ini yang lo nggak dapet, dan orang mencari yang 20% ini biar komplit. Makanya mereka selingkuh. Ada tuh video kayak gitu, ini bukan kata-kata gue ya. Selingkuh. Berarti kalau misalnya kalau misalnya lo bilang tadi jodoh ya misalnya ngomongin tentang jodoh, ternyata yang kedua ini jodoh lo segala macam gitu. Ya berarti kata-kata itu nggak berlaku dong. Ya kan, kalau kita, makanya ini pertanyaan gua sebenarnya, kalau kita ngomongin selingkuhnya aja kan kayak banyak sebab dong. Artinya kayak tadi lu bilang mungkin 20% nggak ada di pasangan. Ya entah itu misalnya lebih nyaman ngomong, ngobrol lebih nyambung, kan bercandanya lebih nyambung gitu kan. Ya kan, akhirnya ada unsur emosi juga di situ. Dia lebih nyaman, lebih nyambung gitu kan. Nah, pertanyaan gue ya balik lagi ke situ. Mungkin aja itu sebenarnya tanda nih. Tanda bahwa kalau itu jodoh lu. Iya, bisa aja kan. Lu selama ini salah, Bre. Lu meskipun dia itu udah ibaratnya udah ngisi berapa puluh persen kebutuhan lu gitu. Ya kan lu bilang kan karena 20% sisanya kan dia nggak dapat kan? Iya nggak dapat. Ketika dengan orang ketiga ini, kan berarti dia tambahan 20% dong. Jadi 100. Oh iya, karena jadi karena dia melengkapi yang ibaratnya 80% jadi 100% gitu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Oh iya. Kan artinya selama ini nih, ketika lu udah misal setahun gitu kan mungkin masih nyaman gitu ya, lu belum menemukan kekurangan itu dong. Nah, ketika ada masalah bertumpuk segala macem nih, nah ya kita sebut aja nih ada tanda gitu. Iya. Nyaman nih. Lu selama ini sebenarnya jodoh lu itu ini yang ini nih. Iya, yang kedua ini nih yang lu gitu kan. Ketika lu sama dia, lu ngerasa nyaman dong. Ya kan, lu ngerasa nyaman, lu ngerasa lebih jadi diri lu segala macam. Walaupun kita nggak tahu nextnya ya, tapi yang gua maksud adalah ketika dia memilih orang yang baru ini, kemudian ngejalaninya, terus bisa sampai akhir bro, lebih bahagia. Dan gua ngeliat banyak seperti itu juga gitu ya. Tapi kan nggak semua seperti itu. Iya, tapi kan gua bilang banyak. Artinya gua kadang sampai kepikiran, jangan-jangan emang kadang rahasia jodoh itu seperti itu. Gue udah 20 tahun, 10 tahun, gue nikah sama si A. Ya. Tiba-tiba ada si B datang. Nah, ketika gue sama si A selama 10 tahun itu atau berapa, ternyata gue ada sesuatu yang gak gue dapet. Gue kayak ngerasa gak nyaman gitu. Kayaknya udah gak connect. Oh, berarti kalau misalnya lu ngerasa kayak gitu, misalnya kita misalnya sebagai pasangan ngerasa kayak gitu, berarti 80% itu sebenarnya berkurang, Bang. Iya dong. Bener dong. Cuman ya itu balik lagi. Maksudnya itu gua menyangkal dengan betul statement 80% 20% tadi itu ya. Karena kan bisa jadi berkurang kan, karena mungkin ada perubahan apa. Ya, atau kan kadang kan kita cuman ya banyak lah misalnya kayak lu kenalnya sebentar kan banyak tuh Bang, kayak konsep-konsep ya you know lah. 3 bulan nikah. 3 bulan nikah cepet banget gitu. Belum tahu seutuhnya kan. Tapi kan itu bisa gue balikin lagi bro. Apa? Kan sebenarnya bukan jodoh lu. Nah, iya. Benar. Iya benar. Akhirnya lu di tengah jalan ditemuin sama orang baru kan. Pihak ketiga. Yang kemudian lu akhirnya bisa nikah sama dia. Dan lu survive sampai lu akhirnya ya sampai tua lah gitu. Kalau lu nemuin kasus orang yang kemudian menikah dengan pihak ketiga dan dia bisa sampai tua hidup rentak bareng bersama, punya anak, punya cucu gitu ya, lu bakal ngejudge itu pelakor atau pembinor enggak? Mungkin kalau misalnya dipandang dari sisi yang direbut iya kan? Tapi kalau lihat ketika ngelihat pasti orang-orang juga akan memaklumi bahwa oh dia lebih bahagia ternyata sama yang kedua. Dan poin gue di situ. Oke. Dia lebih bahagia dengan pihak ketiganya. Ini bukan gua pro perselingkuhan ya. Iyalah. Enggak, ini kita bahas aja sebagai pandangan kita. Ada gitu. sudut pandang yang lain. Artinya gue pengen coba ngulik lah, kita ngulik. Mudah-mudahan nanti ada teman yang ngasih bukan solusi sih, pendapat juga, sharing juga bisa di kolom komentar ya. Jadi orang ketiga itu teman-teman itu jodoh atau sebenarnya cobaan doang untuk pasangan itu? Iya, untuk pasangan itu dong. Tapi oke, kita dari tadi kan ngebahas dia bahagia
dengan orang yang ketiga. Mm-mm. Let's say jodoh. Ya, Let's say ternyata itu jodoh. Ya. Nah, kita kan harus balik lagi Bang ke definisi jodoh itu maksud gue. Ya kalau buat gua jodoh itu nggak ada. Yang ada Pasangan aja. Ya mungkin agak bingung ya, cuman buat gua jodoh sejati itu ya bakal kita ngeliat nanti di after that gitu. Kita akan ngeliat karena kan ya kalau itu mah kita akan ngebahas sisi agama ya. Cuman jangan nyentuh situ lah. Cuman kalau di alam dunia ini kan gue mikirnya kayak lu sampai batas titik tertentu usia lu bakal hidup sama siapa? Iya betul. Ya, hidup kan? bareng. Karena partner hidup. Karena orang biasanya akan anggap jodoh itu kan hidup semati gitu ya. Artinya dia yang menemani lu sampai titik akhir itu adalah jodoh. Iya dong. Iya, definisi sekarang. Iya kan. Ya, orang umum, ya betul. Betul. Ketika gue lempar satu kasus baru, dia sampai mati sama orang ketiganya loh. Jodoh bukan? Jodoh. Jodoh kan? Lu bilang jodoh lah. Tapi kalau misalnya tapi berarti bisa di dua sisi itu Bang. Kalau misalnya pertanyaan lu tadi cobaan atau jodoh. Kalau misalnya akhirnya nggak bahagia, berarti itu cobaan dong. Kita akan tahu itu cobaan dan jodoh setelah itu terjadi. Iya betul. Dan hasilnya apa kan gitu kan? Iya betul. Jadi maksud gue ketika lu ngejudge ini sebenarnya itu pelakor itu jahat, pelakor itu jahat, jadi gue setuju banget karena sebelum dia datang itu rumah tangga lu baik-baik gitu kan. Kalau baik-baik aja. Iya, tapi kan harus diketahui ya. Kenapa sampai ada pelakor atau pembina itu? Artinya rumah tangga lu nggak baik-baik. Iya benar, nggak baik-baik aja. Hubungan lu, komunikasi lu sama pasangan nggak baik-baik aja. Jadi kayak toxic gitu kan. Lu pura-pura baik doang. Entah karena ada anak, entah karena ada sesuatu hal yang lu ternyata gunung gini. Iya bisa aja. Bisa aja kan. Nah tapi kan ketika ada hadir yang lain itu yang kemudian lu ngerasa nyaman dan bahagia gitu kan, dan menemani lu sampai akhir. Ya gua anggap itu kalau istilah jodoh itu jodoh lu. Tapi, ya kalau misalnya ke definisi jodoh tapi kalau kemudian gue balik lagi ke cobaan kayak tadi ya, kan lu bilang kalau udah kejadian gitu ya. Iya, kalau misalnya udah kejadian, udah tahu. Itu cobaan lah ketika dia memilih pihak ketiga ini, kemudian dia ngebahagia lagi. Bahkan lebih parah. Itu sebenarnya lu cobaan lu. Sebenarnya. Nah, pertanyaannya gini Bang. Kita kan nggak tahu itu jodoh atau cobaan kan Bang. Itu makanya gue ngasih sudut pandang baru. Lu nggak bisa ngejudge sesuatu kan? Oh iya. Kalau kayak gue gitu. Iya. Lu nggak bisa ngejudge si pihak ketiga ini itu cobaan doang, orang yang salah doang, dari sisi negatif doang. Iya. Karena lu belum tahu entah kedepannya kan. Kan tadi gue bilang ada yang menikah dan lebih bahagia. Tapi ada juga yang hancur lebur. Ada juga. Gara-gara dia berselingkuh. Betul. Dan lebih banyak mungkin ya. Iya lebih banyak. Karena kita persentasenya lebih banyak. Iya. Cuma kan kita nggak bisa menafikan ada loh berapa persen yang dia juga jauh lebih bahagia. Iya benar. Kalau dari sudut pandang orang yang disakiti jelas itu masalah ya. Artinya gue lagi sama lu baik-baik aja sama bini gitu kan. Tiba-tiba ada orang ketiga ngerebut bini gue sakit dong. Ya kan. Tapi kalau berpikir lagi, kalau gue paksain pun, ya sebenarnya dia bukan jodoh gue kali, karena dia cuma nemenin gue doang tanpa ada feeling kan, udah nggak nyaman lagi. Gimana? Iya kan? Aduh. Tolong. Jadi pertanyaan simpel sih, kayak itu, gue juga bingung kadang kalau ditanya gitu ya, yang akhirnya kadang gue bikin jadi tulisan, jadi kegelisahan itu jadi novel juga. Bukan gua ngedukung ya, sekali lagi bukan gua ngedukung hal seperti itu, cuma sudut pandang aja. Ada sudut pandang baru yang bikin gua berpikir gini, gua nggak bisa ngejudge langsung orang ini orang yang buruk gitu. Ya betul. Ya kan, artinya ini dari sudut pandang orang ketiganya ya, artinya gua ngeliat orang ketiga ini dia buruk atau enggaknya gua nggak tahu, sampai kemudian si orang yang melakukan itu akan terlihat setelah apa yang dia pilih. Ya. Kalau kemudian kasusnya begini, ini dua orang. Ya ada dua orang. Ada yang ketiga. Dia berpisah dengan pasangan aslinya. Ya pasangan yang pertama. Tapi dengan pihak ketiga dia juga nggak bersama.
Aduh, ada juga, iya benar. Lebih banyak dong. Lebih Karena banyak. perselingkuhan itu kan karena berlatar kesenangan semata kan banyak, karena nafsu lah, karena apa ya. Dan akhirnya juga mereka nggak bersama-sama karena ada resiko rasa malu dan judge dari publik kan. Karena akhirnya mereka nggak bisa bersama sampai menemani sampai akhir ya. Sama-sama Ini, lah. Nah, kasus yang beda. Kalau di kasus yang seperti itu, gue nganggap bahwa pasangan ini si pelaku ini ya, perselingkuhan ini, dia nggak bisa ngadepin cobaan. Kalau kasusnya kayak gitu. Tapi kan tetap kita tahu setelah kejadian. Betul, artinya kita nggak bisa ngejudge. Iya, tetap nggak bisa ngejudge. Setelah kejadian ini ternyata dia nggak bersama, dia cuma nyalurin hasrat doang, nafsu doang. Ya emang ini sakit kalau gue bilang ya. Artinya dia udah dapat sesuatu yang baik, kemudian dia milih cobaan, ya kan? Dan dia akhirnya kehilangan semuanya kan? Iya. Kehilangan semuanya, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan semuanya lah. Nah, kalau hal seperti itu ya gue bilang itu cobaan, gue nggak akan nganggap lagi itu jodoh. Iya betul. Karena dia nggak bersama. Betul. Tapi kalau di kasus yang kemudian bersama dengan pihak ketiganya, itu yang bikin gue mikir. Itu yang akhirnya ya tadi akhirnya ujung-ujungnya kita nggak bisa ngejudge sesuatu sampai itu terjadi, Bang. Sampai itu terjadi dan hasilnya kayak gimana? Atau kalau next lagi dia berselingkuh lagi, nah itu ya udah ketahuan lah, karena mungkin si pelaku ininya memang itu jadi hobi atau penyakit, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kasusnya kemudian dia tetap terus bersama sampai akhir ya. Tapi kan Bang, yang sebenarnya kadang orang banyak orang lah. Ini gue mencoba sudut pandang, ada sudut pandang lagi ya. Yang kita lihat kan prosesnya, kan ibaratnya kayak misalnya tadi gue mau nyamain gini Bang, sama halnya ketika jagain jodoh orang. Ada kalimat yang begitu kan? Ya kan. Ini kalau pacaran ya, masih pacaran. Jagain jodoh orang. Karena pada akhirnya lu nggak sama dia. Ya, betul. Berarti kan bukan jodoh lu, meskipun udah lama nih, gitu kan. Terus kan dia nemu orang baru. Ini after atau pas dia lagi ngejalanin itu ya berteman, mungkin temen akhirnya sama-sama paham ternyata dia lebih asik, lebih enjoy, dan habis itu sama-sama lagi gitu kan. Nah, gue tadinya mau nyamain itu Bang, sama itu. Cuman berpikirnya gini, pasti ada nih yang mungkin yang nonton juga pasti sama gini. Bukan masalah hasilnya, tapi prosesnya, karena ada pengkhianatan di situ Bang. Ya betul. Nah, itu yang jadi pelakor atau si ibaratnya yang perebut ini, yang disebut dengan perebut atau pihak ketiga ini itu jahat, negatif, karena dan akhirnya dua-duanya kan juga jahat, yang pelaku juga gitu maksudnya. Itu kan ada kejadian pengkhianatan gitu, bisa ibaratnya gitu kan, gitu kan pandangannya. Ya tadi gue bilang kalau itu kan dilihatnya dari kacamata lebar ya, bukan dari si kita masuk sebagai si pelaku itu kan. Kalau kita dari luar kan pasti iya dong ngejudge seperti itu. Iya pasti. Nggak ada orang yang bilang, oh lu ngerebut laki orang, lu ngerebut bini orang, lu ngerebut pacar orang, ya fine aja, ya nggak bisa. Iya. Karena lu udah berbuat jahat, lu nggak ngeliat nih si korban. Iya kan? Itu kalau ngeliat dari sudut pandang itu, gue juga setuju kalau kayak gitu. Karena pada prosesnya lu mengkhianati seseorang. Iya benar. Tapi ketika kenyataannya nih, gue ngeliat dia nikah sampai tua nih, bahagia banget hidupnya. Maksudnya ya gue tara bahagia kan pasti kita nggak sampai jauh ke dalam ya. Cuma gue ngeliat dia bisa nemenin sampai tua, dia terlihat lebih bahagia. Itu yang bikin gue berpikir dia udah 5 tahun berumah tangga, tapi kayaknya nggak bahagia, tertekan gitu kan. Ketika dia menemukan orang yang baru, dia tidak bahagia, menemani sampai akhir. Nah kalau di tadi lu nanya nemenin apa, jagain jodoh orang gitu kan, itu kan prosesnya kan masih panjang ya sampai menikah dong. Iya, itu kalau pacaran nih, pacaran ya kan, lu pacaran sama si A, begitu nikah dia ternyata atau lu ternyata atau dia nikah sama si B gitu kan. Gue masih belum bisa kayak ngejudge, emang nggak bisa ngejudge sih, kayak ngelihat apakah benar lu ngejagain jodoh orang. Someday itu bisa kejadian. Enggak, someday atau suatu waktu nanti mantan lu balik ke lu. Iya, ada kejadian itu juga ya. Iya juga ya. Aduh,
Iya ya, ada kejadian itu juga ya. Iya. Cinta lama belum kelar. Belum kelar. Iya. Akhirnya lu nikah dah tuh. Mantan. Bisa saja lu saat itu sudah punya suami, dia punya suami, lu punya istri gitu kan. Dan lu ternyata cerai duluan atau dia cerai duluan. Sama-sama gitu misalnya. Kemudian lu ketemu lagi dan lu nikah. Sampai akhir, Bro. Iya. Ada Lu juga masih mau menganggap itu jagain jodoh orang? Kan lu ingin menikah sampai akhir. Itu jodoh lu kan, bukan jodoh orang dong. Lu gimana dong? Kalau konsep jodoh tadi adalah nemenin sampai akhir. Sampai akhir hayat. Betul ya? Iya. Karena kita balik lagi ke situ dong. Karena kalau lu cerai kan pasti orang bilang bukan jodoh lu. Wah, iya lagi aduh. Orang-orang netizen paling benar. Kan kalau kita berpisah atau bilang sesuatu kan paling bukan rezekinya. Benar. Dia bukan jodoh lu. Berarti jodoh itu kalau lu milikin sampai akhir itu jodoh. Rezeki lu bakal disebut rezeki lu kalau lu dapet itu sampai lu miliki, lu mau habisin atau apa ya itu milik lu gitu kan. Jodoh juga sama ketika pasangan lu nemenin lu sampai akhir. Cuman bukan berarti bahwa orang atau pacar yang nemenin lu sampai titik tertentu itu bukan sampai akhir ya. Itu sekedar aduh gua ngabisin waktu sia-sia dong. Enggak dong, karena itu kan ngebentuk lu tetap. Iya betul, maksud gua begitu. Semua punya porsi value-nya masing-masing gitu ya. Dan mungkin ketika lu tadi lu pihak ketiga dia menikah dan si korban, kita sebut korban kayaknya aneh banget ya. Si pasangan yang tiga ini dikhianatin ini, dia juga bertemu dengan orang lain dan lebih bahagia lagi. Nikah lagi. Artinya kan ditunjukin ini lo sebenarnya jodoh lo, ini jodoh lu. Iya benar. Ya nggak bro? Iya. Kalau ya banyak sih kasus begitu, mungkin ada cerita-cerita yang bisa di-share di komen. Kalau ada cerita yang parah mantap, itu harus di-share. Boleh. Ya balik lagi teman-teman, sejauh mana kita menganggap itu kayak cobaan aja atau sebenarnya ya lu mantep ini jodoh gua. Ya karena ketika lu melakukan perselingkuhan atau mengkhianati seseorang kan pasti lu tahu dong penyebabnya apa, masing-masing orang berbeda. Lu nggak bisa kemudian apa yang kita diskusikan ini gitu ya jadi kayak alasan ya karena gue nemuin jodoh gue ya nggak juga terus lu tinggalin pasangan lu nggak juga begitu. Karena kan tadi balik lagi bang, kita kan nggak pernah tahu. Iya kan, kita nggak pernah tahu sampai lu ngalamin itu kan. Bisa aja itu cobaan, bisa tapi berarti akhirnya berarti bang kalau misalnya kayak gitu itu sebenarnya cobaan dong. Yang sisi mana nih? Semuanya. Karena kan ketika lu bertahan nih, ini gue mencoba untuk ngelihat dari sudut pandangnya. Jadi kayak misalnya nih katakanlah mau selingkuh nih misalnya, aduh nggak nyaman nih gitu kan sama pasangan kita nih gitu. Terus mencoba untuk mau selingkuh nih, apa nyari kenyamanan lain ya gitu misalnya gitu kan. Itu kan cobaan juga bang. Pada saat itu kan, pada saat itu. Iya. Pada saat perasaan itu muncul, itu masa dimana gue nyebutnya cobaan sebenarnya. Cobaan untuk meyakini lu itu jodoh lu atau cobaan untuk jodoh lu itu yang sebenarnya, tahu nggak? Iya. Ketika lu bertahan ya lu tetap bertahan tapi nggak bahagia. Lu ngorbanin gini loh. Konsep pernikahan adalah komitmen paling lama, ibadah paling lama. Iya. Sakral. Karena lu hidup semati akan ngejalanin itu. Lu akan ngabisin seluruh hidup lu sama pasangan lu. Bener. Ketika teman-teman atau mungkin menikah di usia 25 tahun gitu ya. Ya kan? Ya. Dia akan menghabiskan mungkin 50 tahun ke depannya dengan orang yang sama. Betul. Melihat wajah yang sama setiap pagi. Ketika lu bisa ngejalanin itu jodoh lu kalau kata orang. Iya, kalau definisi jodoh bahagia kan. Ketika di tengah jalan berhenti ya itu bukan jodoh lu, cuman itu tadi lu bakal siap nggak ngejalanin 50 tahun ke depan dengan orang yang itu, lu bahagia nggak di situ, walaupun ya pasti ada masalah. Iya, itu tadi gua mau bilang nggak selalu senang dong. Nah di saat masalah dan segala macam itulah cobaan. Ada orang baru pihak ketiga mau datang cobaan, tapi ternyata bisa juga jodoh. Itu yang bikin gua. Tapi gini bang, maksud gua kan banyak orang bilang kalau misalnya kalau lu punya pasangan gitu,
Semua nih all about communication, semua tentang komunikasi yang lo bangun gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya dia akhirnya memilih untuk memilih orang lain, berarti dia tidak mengusahakan komunikasi itu dong. Berarti dia nggak nerima cobaan itu dong. Nggak bisa langsung begitu juga. Terus? Karena kadang ketika kita sudah berkomunikasi dengan baik gitu ya, mencoba untuk memperbaiki lah. Karena sebenarnya dari komunikasi yang baik itu kita bisa tahu lu nyaman sama gua enggak. Kalau komunikasi lu nggak baik, lu nggak tahu pasangan lu nggak nyaman sama lu di bidang apa. Oh iya juga. Karena memang sudah tidak baik dari awal berarti. Nggak juga. Jadi gini, ketika ada prosesnya ya. Kalau lu ngelihat data perceraian, ya, atau statement yang dikeluarkan sama artis-artis lah ya, atau pejabat gitu. Biasanya statementnya apa? Kalau ketahuan selingkuh? Enggak, kalau mereka bercerai. Bukan jodoh. Bukan. Apa? Sudah tidak ada kecocokan. Oh ya, iya udah nggak cocok, bener. Ya, sudah tidak ada kecocokan. Gimana dia tahu itu udah nggak cocok? Karena komunikasi itu. Iya, karena komunikasi. Kalau lu nggak komunikasikan apa yang lu pengen dan itu nggak nyaman buat gua atau nggak cocok sama lu. Pandangan satu orang nih. Iya, ya. Berarti lu akan tahu dan lu akan ngejalanin hubungan lu ya kayak begitu. Oh berarti. Diracun. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih. Ada satu pasangan, terus habis itu salah satunya selingkuh tanpa mengkomunikasikan problem apa segala macam yang menjadi ibaratnya hubungan mereka jadi tegang gitu. Berarti itu salah yang selingkuh nih. Ya dong, maksud gua bisa karena dia nggak komunikasi. Karena dia nggak komunikasi, nggak mencoba untuk memperbaiki itu kan. Kalau kita bicaranya dari sudut penyebab selingkuhnya ya. Ya penyebab selingkuh. Kalau kita bicara balik lagi ke topik awal tadi, kalau dia sebenarnya jodoh lu, ya itu bukan hal yang aneh. Artinya itu memang udah dikasih tanda sama yang di atas. Aduh, kok berat ya nggak bawa agama ya? Nggak bawa. Artinya gini, tanda itu kan dibilangnya begini. Artinya ya karena itu bukan jodoh lu, udah ditemuin lah masih. Iya yang baru. Gitu. Dan nggak semua pihak ketiga itu ya apa ya, mungkin saja dia kan tadi gue bilang ada yang memang dia sebenarnya baik gitu kan, hanya saja dia belum pernah bertemu dengan jodohnya. Nah ya dia udah terlalu lama gitu single gitu maksudnya. Single. Jodohnya dia sebenarnya ada tapi sudah menikah dengan orang lain. Ya kan. Akan beda kasusnya kalau pasangan ini salah satunya meninggal, ditemukanlah dengan orang ini. Iya. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kan ketika ada kasus perselingkuhan ya. Iya. Kalau itu mah udah beda cerita bang. Kalau dicerai tinggal mati tuh beda cerita lah. Cuman ya gue tadi kepikiran gitu, maksudnya gue nggak bisa ngejudge sampai kemudian proses membuktikan bahwa si A dan B ini bahagia gitu. Atau tidak bahagia. Jadi gue ketika ngelihat ternyata dia ketika menikah dengan selingkuhannya dia bahagia kok sampai sekarang segala macam gitu. Karena banyak banget yang ya bukan banyak banget sih, emang kalau kalian cari ya teman-teman, banyak loh kasus-kasus begitu ketika si A kemudian selingkuh gitu ya. Tapi sampai sekarang mereka masih baik-baik aja. Maksudnya selebriti banyak kayak begitu, ya, artis-artis banyak yang seperti itu. Yang maksudnya mirip orang kedua dengan orang kedua ini malah lebih baik gitu. Bisa lebih kayak begitu. Dan si apa yang ditinggal yang disakiti pun pada akhirnya dia menemukan orang lain yang bikin dia bahagia, atau malah dia lebih bahagia sendiri. Bisa saja ketika dia memilih bahagia sendiri. Iya kan, ada kan, banyak ada yang karena trauma atau apapun dia memilih sendiri. Tapi sebenarnya ya karena kita ditakdirkan berpasangan ya pasti sebenarnya ada pasangannya. Terus kemudian akan merembet ya sebenarnya bukan kita mau bahas agama ya. Artinya kalau poligami jodoh lu yang mana? Ayo tuh. Tolong, kita bisa skip gak itu pembahasan. Kalau poligami jodoh lu yang mana? Lu ciptain jodoh 4, 3, 2. Iya kan? Iya. Berarti balik lagi ya konsep jodoh buat gua abstrak. Iya benar. Gua juga gitu. Gua juga mau ngomong kayak hal yang sama. Jodoh buat gua ya abstrak, gue nggak bisa bilang
ya pengennya sih satu orang aja berdua bikin cerita kisah kita sendiri sebagai sebuah keluarga dari awal sampai akhir kelar. Tengah jalan enggak, bini gua 2, bini gua 3, 4, ada yang bininya lebih dari itu. Iya banyak dan fine aja. Fine aja. Jodoh lu yang mana? Iya. Jodoh buat gua abstrak. Iya. Tapi ya pasangan itu pasti. Pasangan pasti. Walaupun dia memilih untuk tidak menikah, buat gua sebenarnya dia ada pasangan, tapi dia memilih tidak menikah. Dan mungkin pasangannya itu pun tidak menikah. Iya. Bisa jadi. Karena kan sudah dipastikan setiap orang berpasangan kan. Iya, betul. Ketika dia nggak menikah, artinya ada pasangan satunya pun nggak menikah. Bisa jadi nggak menikah atau tidak bahagia. Atau dia menikah dan tidak bahagia. Atau dia menikah dengan banyak orang. Ya. Jadi pembahasan kali ini bikin pusing juga sebenarnya, kepala saya juga pusing karena memikirkan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Cuma jadi menarik kalau didiskusikan. Ya benar. Gitu. Karena kalau didiskusikan kita punya sudut pandang baru kan. Artinya ya balik lagi kita nggak bisa ngejudge. Tuh brengsek tuh dia selingkuh sama si ini. Kalau gue pribadi ya kesel pada saat itu ya. Pada momen terjadinya kejadian itu pasti sangat marah lah. Sebagai korban atau sebagai pihak yang ditinggalkan atau diselingkuhi pasti sangat marah dan pasti simpati empatinya akan jatuh ke sana. Iya benar. Dan sekali lagi gue bukan ngebela si pelakor atau pebinor ini ya, atau si pelaku yang bertemu pelakor dan pebinor karena selama ini kan yang kita salahkan si perebutnya ya. Iya perebutnya. Bukan si pelakunya. Kadang kita lebih menyalahkan si perebutnya. Iya lebih besar ke situ. Cenderungnya. Meskipun tetap salah ya. Meskipun tetap salah. Cuman ya balik lagi gue gak bisa bilang itu salah. Iya. Toh itu jodohnya dia bahagia kok sama yang baru ini. Iya. Jadi menurut gue pada akhirnya kayak gue sebagai pihak luar ya. Kita sebagai pihak luar. Kita sebagai pihak luar ketika ada kasus seperti itu pun ya pasti kita pengen menyuarakan pendapat gitu kan. Tapi ya saran gue sih suarakan pendapat lebih ke arah dukungan. Karena ke pihak yang ini yang paling tersakiti. Yang paling tersakiti yang ditinggalkan atau apa korban itu. Tapi ya mereka yang kemudian disebut pelaku pebinor atau pelakor itu pun sebenarnya juga kayak dikasih sesuatu bukan kemudian langsung mencela habis-habisan ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya kisah di dalam itu. Bisa saja ya kayak tadi gue bilang mungkin dia jodohnya atau apapun ya. Sekali lagi ini bukan ngebela gitu kan. Cuman kita sebagai netizen yang budiman tidak bisa ngejudge. Betul. Tolong dengan lebih baik. Dan gitu kita tidak bisa sampai mencampuri terlalu dalam urusan mereka gitu. Ibaratnya kayak ya ambil pelajaran lah. Ya, ambil pelajaran biar kita bisa lebih bijak. Kalau lu yakin pasangan lu adalah jodoh lu, ya udah ketika ada cobaan itu datang, lu nggak usah ambil. Nah, tetap juga tetap memperbaiki komunikasi segala macam gitu. Ketika lu udah ngerasa nyaman nggak nyaman dengan pasangan lu ya bicarain dulu. Ya, bicaralah. Kalau ternyata kalian memilih udah nggak cocok kan ada jalan lebih bagus kan. Iya, dan memang bisa baik-baik juga kan. Kan banyak juga kan. Begitu. Bisa baik-baik juga. Bisa baik-baik ngobrol. Ya banyak kasus yang kemudian ketidakcocokan itu menjadi jalan kami memutuskan perpisahan. Kan banyak. Yang artis baru-baru ini pun alasannya begitu. Kita udah nggak cocok. Ya buat apa diteruskan? Iya. Tanpa harus menyakiti dengan jalan yang kurang bagus seperti itu. Saya juga kalau misalnya kita mau support ya udah. Kayak karena kita orang luar ya, Bang. Tadi balik lagi ke kata-kata kita orang luar. Ya udah. Semua udah kejadian. Let's move on lah gitu maksudnya. Ya udah gitu. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Karena bisa saja sekarang kita ngata-ngatain hal yang sangat pedas ke orang lain. Itu bisa berbalik ke kita. Betul. Suatu waktu lu kemudian selingkuh. Lu ngomong gini segala macam. Lu juga gitu sama gitu kan. Jadi Oke, ya kita tunggu pendapat teman-teman. Balik lagi banyak sekali pendapat sudut pandang ya. Jangan lupa subscribe dan like, share buat bantu dukung channel ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan bahasan yang mungkin bikin pusing lagi.